Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita untuk pertemuan ini adalah mengenai efisiensi pasar ya. Nah, di sini terdapat konsep efisiensi pasar yang membahas adalah bagaimana sih pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan baru ya. Lalu ada satu pengertian juga mengenai pasar yang efisien, yaitu pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, informasi yang tersedia di sini adalah semua informasi ya yang relevan yang tersedia itu bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi itu mengenai masa lalu, misalkan mengenai laba perusahaan tahun lalu, atau informasi saat ini. Ya, informasi saat ini itu contohnya adalah misalkan tentang rencana kenaikan dividen tahun ini, ya, atau juga bisa mengenai informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini yang rasional ya, yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga sekuritas itu sendiri. Contohnya, misalkan kalau ada beberapa investor di pasar yang berpendapat ya atau beropini bahwa harga saham itu akan naik ya. Nah, maka nanti informasi tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung naik ya. Ya. Terus di dalam konsep tersebut juga nantinya akan menyeratkan nih adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju ke harga keseimbangan yang baru ya. Sebagai apa? Sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Oke, selanjutnya ada definisi efisiensi pasar. Di sini berdasarkan nilai intrinsik sekuritas adalah seberapa jauh nih harga sekuritas yang terbentuk menyimpang dari nilai intrinsiknya. Lalu ada berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga adalah mengenai ketepatan ekspektasi harga sekuritas yang dibuat berdasarkan ketersediaan informasi yang tersedia, informasi tadi yang baik itu informasi masa lalu, saat ini, ataupun pendapat-pendapat dari investor. Ya. Lalu berdasarkan distribusi informasi adalah harga sekuritas terbentuk setelah setiap orang memiliki informasi yang terdistribusi secara merata. Artinya nantinya harga sekuritas ini akan menuju ke harga keseimbangan ketika setiap orang atau investor itu akan memiliki informasi yang masuk ya, yang masuk pada pasar. Terus berdasarkan proses dinamik adalah harga sekuritas yang secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia. Oke. Selanjutnya di sini ada alasan pasar menjadi efisien ya. Nah, sebenarnya di sini adalah merupakan kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar efisien. Yang pertama adalah bahwa investor ini adalah penerima harga. Nah, kan ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit yang mereka harapkan ya. Nah, investor-investor ini secara aktif ya nantinya akan berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, lalu mereka menilai dan melakukan perdagangan saham ya. Maka dari itu investor di sini adalah merupakan price taker atau penerima harga sehingga nanti tindakan dari satu investor saja ini tidak akan mampu nih mempengaruhi harga dari sekuritas kecuali yang bergerak ini adalah beberapa investor atau banyak investor ya. Terus selanjutnya ada informasi yang tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Nah, semua pelaku pasar ini dapat memperoleh
informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan cepat ya, dan mudah tentunya. Itu adalah salah satu kondisi agar pasar tersebut itu efisien ya. Lalu selanjutnya adalah informasi yang tersedia ini bersifat acak atau random ya, antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya yang nanti mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, kalau kondisi semua ini terpenuhi, maka nantinya akan terbentuk nih pasar di mana investor-investor tadi dengan cepat bisa bereaksi melakukan penyesuaian harga atas sekuritas tertentu ketika terdapat informasi baru di pasar ya. Uh, Informasi yang masuk di pasar yang tadinya informasi itu tersedia atau terjadi secara acak ya. Nah, sehingga nanti harga-harga sekuritas di pasar tersebut pun akan sepenuhnya nih mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, karena informasi yang mempengaruhi harga sekuritas ini terjadi secara acak, maka nanti perubahan harga yang akan bersifat independen satu dengan lainnya dan bergerak secara acak pula ya. Artinya begini, perubahan harga yang terjadi hari ini tidak tergantung kepada perubahan harga yang terjadi di waktu yang lalu. Karena apa? Karena harga baru tersebut ini berdasarkan pada reaksi investor terhadap informasi baru yang terjadi secara acak. Oke, selanjutnya ada definisi efisiensi pasar. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Ya, jadi di sini efisiensi pasar ini ditentukan oleh pelaku pasar yang bisa mempengaruhi harga sekuritas melalui informasi-informasi yang tersedia. Harga informasi yang mahal dan akses yang tidak seragam ini akan menimbulkan yang namanya insider trading. Nah, insider trading itu nantinya harga informasi yang mahal terus dan akses yang tidak seragam ini nanti disebut juga dengan insider trading ya, yaitu apa ya, insider ini yang ada dalam perusahaan ini contohnya ada direktur, manajer, terus karyawan atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya yang mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain ya. Nah, pihak insider ini nanti bisa memperoleh informasi sebelum informasi tersebut dipublikasikan. Oke. Nah, dengan demikian berarti si insider ini akan dapat memanfaatkan kemudahan akses informasi tersebut untuk memperoleh return yang tidak normal gitu ya. Nah, lalu di sini info yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar dan investor adalah individual yang lugas ya dan tidak canggih. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk pasar, bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah efisiensi dari sudut informasi dan yang kedua adalah efisiensi pasar dari sudut keputusan. Kalau efisiensi pasar secara informasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah efisiensi pasar bentuk lemah, pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu.
Nah, di informasi yang bentuk lemah ini, semua informasi di masa lalu ini telah tercermin nih dalam harga yang terbentuk sekarang. Nah, oleh karena itu nantinya informasi historis atau masa lalu, informasi yang berasal dari peristiwa masa lalu tersebut tidak bisa lagi nih digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang. Nah, kenapa? Karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya di efisiensi pasar bentuk lemah ini adalah bahwa nantinya investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis, ya. Lalu yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat. Kalau bentuk setengah kuat ini informasi yang ada di pasar bentuk setengah kuat ini adalah informasi yang saat ini sedang dipublikasikan, ya. Atau bisa dikatakan juga informasi yang ada di pasar bentuk setengah kuat ini adalah informasi masa lalu ditambah dengan informasi yang sedang dipublikasikan atau yang sedang beredar, ya. Misalkan mengenai earning atau dividen atau adanya pengumuman mengenai stock split, ya, atau bahkan ada penerbitan saham baru dan sebagainya. Nah, pada pasar efisien bentuk setengah kuat ini nantinya return yang tidak normal ini hanya terjadi di seputar atau di sekitar pada saat pengumuman atau publikasi, ya. Semua peristiwa sebagai representatif respon pasar terhadap pengumuman, ya. Nah, suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat ini jika informasi ini terserap atau direspon dengan cepat oleh pasar, ya. Nah, waktunya itu dalam 1 hingga 2 spot waktu, ya, atau hari di seputar pengumuman. Terus selanjutnya ada efisiensi bentuk kuat. Nah, di efisiensi bentuk kuat ini pasar efisiensi berarti harga saham yang terbentuk sekarang ini telah mencerminkan informasi masa lalu atau historis, lalu informasi yang sedang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan atau di private bahasanya, ya. Nah, pada pasar efisiensi bentuk kuat ini tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tidak normal atau tak normal. Oke. Selanjutnya, efisiensi pasar secara keputusan. Kalau yang secara keputusan di sini, efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan. Jadi di secara keputusan ini yang dilihat adalah bagaimana sih si investor ini menggunakan atau seberapa besar kemampuan investor ini memanfaatkan informasi-informasi yang ada di pasar, yang beredar di pasar, ya, untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat pemilihan sekuritas, ya. Lalu pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Karena apa? Karena tadi dipengaruhi oleh kemampuan dan kecanggihan si investor tersebut dalam menggunakan informasi. Lalu selanjutnya ada pengujian efisiensi pasar. Nah, pengujian efisiensi pasar di sini ada pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesis pasar, ya, atau disebut juga dengan efisiensi market hipotesis. Pengujian-pengujian bentuk lemah ini adalah seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Ya.
Terus selanjutnya bentuk yang setengah kuat, ya, pengujian ini seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Ada juga pengujian bentuk kuat, ini adalah apakah nantinya si investor ini nih mempunyai nih informasi private yang tidak terrefleksikan di harga sekuritas atau yang tidak disajikan di dalam informasi-informasi yang beredar. Oke, selanjutnya di sini ada pengujian pendugaan return, ya. Yang pertama merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk lemah, di mana informasi di efisiensi pasar bentuk lemah tadi adalah mengandung informasi-informasi yang ada pada di informasi perusahaan di masa lalu, ya, atau secara historis. Jika efisiensi market hipotesis ini benar, maka seharusnya perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang. Lalu pengujian statistik menggunakan teknik korelasi, lalu ada regresi linier dan run test, ya. Nah, pengujian teknik korelasi atau uji korelasi di sini adalah pengujian hubungan linier, ya, antara return hari ini dengan return di waktu yang lalu. Jadi nanti semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan return saat ini, berarti semakin tinggi juga kemampuan return masa lalu tersebut untuk memprediksi return di masa depan. Oke. Lalu ada run test. Nah, koefisien korelasi ini kan nanti cenderung sangat dipengaruhi oleh data return yang bersifat ekstrim, ya. Data ekstrim itu adalah data yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan data-data yang lain. Nah, oleh karena itu nanti perlu dilakukan suatu alternatif, ya, alternatif atau pilihan analisis yang bisa menghilangkan dampak dari data-data ekstrim yang tadi, ya, yaitu dengan memberikan tanda pada perubahan harga gitu. Nah, teknik analisis ini tidak akan terpengaruh oleh adanya perubahan harga yang ekstrim, ya. Nah, ya, ini yang dinamakan dengan analisis run atau run test. Oke. Nah, selanjutnya pengujian siklikal menggunakan pola-pola harga saham pada siklus atau periode tertentu. Yaitu return hari Senin yang lebih rendah dari hari-hari biasa, atau return bulan Januari lebih besar dari bulan sebelumnya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada studi peristiwa, ya, atau event studies. Nah, studi peristiwa di sini adalah penelitian, ya, penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Nah, penelitian event studies di sini adalah umumnya berkaitan dengan seberapa cepat sih suatu informasi ini masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham atau harga sekuritas yang bersangkutan, ya. Nah, di sini dikatakan mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang infonya dipublikasikan sebagai satu pengumuman. Jika pengumuman mengandung info, diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut. Jadi, ketika ada informasi masuk di pasar, maka diharapkan akan cepat direspon, ya, oleh investor yang nantinya akan tercermin dalam harga atau keseimbangan harga sekuritas.
Selanjutnya, kecepatan reaksi pasar juga harus diperhatikan untuk melihat efisiensi pasar. Terus selain kecepatan reaksi pasar, dipengaruhi juga oleh kecanggihan investor yang dilihat dari ketepatan reaksi yang diberikan merupakan indikasi pasar yang efisien ya. Jadi efisiensi pasar ini dari sudut keputusan yang tadi telah dibahas di slide sebelumnya ya. Jadi belum tentu informasi yang bagus dapat menghasilkan keputusan yang tepat bagi seorang investor. Ya tergantung bagaimana si investor tersebut ini bereaksi terhadap informasi dan bagaimana kemampuan investor ini merespon ya informasi-informasi yang ada di pasar. Terus studi yang telah dilakukan adalah antara lain mengenai informasi mengenai ada stock split ya, pemecahan saham, ada mengenai IPO atau initial public offering, terus mengenai pengumuman dividen dan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian info private ya. Pengujian private information ini bisa meliputi pengujian apakah pihak insider trading tadi ya yang terdiri atas direktur, manajer, karyawan atau pemegang saham ini nantinya menganggap atau dianggap ya mempunyai akses informasi lebih baik ya dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Nah, di pengujian info private di sini pengujian yang sulit dilakukan karena tidak dapat diamati langsung, harus menggunakan proxy ya atau variabel yang mewakilkan gitu. Nah, proxy yang dipakai adalah return yang diperoleh oleh corporate insider ya dan pengelola reksadana. Lalu selanjutnya ada anomali pasar. Nah, di sini atau penyimpangan pasar ya. Merupakan strategi atau teknik yang bertentangan dengan pasar efisien. Jadi di sini yang dibahas adalah mengenai strategi-strategi investor ya untuk mendapatkan return yang teknik-tekniknya itu tidak sesuai dengan pasar efisien. Anomali pair rendah dan anomali efek ukuran perusahaan. Nah, ini adalah jenis-jenis penyimpangan yang ada di pasar efisien ya. Yang di sini adalah mengenai penyimpangan price earning ratio yang rendah dibandingkan dengan ukuran perusahaan. Lalu sekuritas dengan pair rendah menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi daripada sekuritas dengan pair yang tinggi. Ada juga mengenai sekuritas perusahaan yang berukuran kecil menghasilkan abnormal return yang lebih besar daripada perusahaan berukuran besar ya. Oke, sampai di sini materinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.